Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfian Danza Putra dengan NIM 18107020 dari S1 Teknik Elektro 2018. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yaitu rangkaian catu daya dengan regulator tegangan, di mana saya akan menggunakannya dengan aplikasi Proteus 8.0. Berikut videonya dan berikut presentasi saya melalui PowerPoint. Oke, kita akan membahas catu daya dengan generator tegangan. Catu daya atau kita sering sebut yaitu power supply, yang itu berguna sebagai sumber listrik. Pada dasarnya catu daya bukanlah sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja, Namun ada beberapa catu daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi lainnya. Klasifikasi umum power supply, yang pertama itu berdasarkan fungsi. Yang pertama itu regulated power supply, adalah power supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahan atau variasi pada beban sumber listrik. Yang kedua, unregulated power supply, adalah power supply tegangan ataupun arus listrik dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan. Yang ketiga, adjustable power supply, adalah power supply yang tegangan arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan knob mekanik. Yang kedua itu ada berdasarkan bentuknya. Power supply ini disebut dengan power supply internal atau built-in, namun ada juga power supply yang berdiri sendiri atau stand alone dan berada di luar perangkat elektronika yang kita gunakan seperti charger HP dan adaptor laptop. Yang ketiga itu ada berdasarkan metode konversinya, di mana power supply dapat dibedakan menjadi power supply linear yang mengkonversi tegangan listrik secara langsung dari inputnya dan power supply switching yang harus mengkonversi tegangan input ke AC atau DC terlebih dahulu. Ada jenis-jenis power supply. Yang pertama itu DC, yang kedua itu AC, yang ketiga itu switch mode power supply, yang keempat itu programmable, yang kelima uninterruptible, yang keenam itu high voltage. Ya, regulator tegangan. Apa itu regulator tegangan? Regulator tegangan adalah bagian power supply yang berfungsi untuk memberikan stabilitas output pada suatu power supply, di mana output tegangan DC dari penyarah tanpa regulator mempunyai kecenderungan berubah harganya saat dioperasikan. Adanya perubahan pada masukan AC dan variasi beban merupakan penyebab utama terjadi ketidakstabilan pada power supply. Pada sebagian peralatan elektronika, terjadinya perubahan catu daya akan berakibat cukup serius. Untuk mendapatkan catu daya yang stabil, kita diperlukan regulator tegangan. Regulator tegangan untuk suatu power supply paling sederhana ialah menggunakan dioda Zener. Dioda Zener adalah komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor dan merupakan jenis dioda yang dirancang khusus dapat beroperasi di rangkaian bias balik. Pada saat dipasangkan rangkaian bias maju, dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Nah, ini adalah bentuk aslinya dioda Zener itu seperti apa, dan ini simbolnya dioda Zener. Kita perlu tahu prinsip kerja dioda Zener. Dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau breakdown voltage. Karakteristik ini berbeda dengan dioda biasa, hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah atau penyarah. Tegangan tembus atau breakdown voltage ini disebut juga dengan tegangan Zener. Nah, kita akan mengenal
lebih tentang rangkaian dasar dioda sinar. Di sini terdapat rangkaiannya dan di sini multimeternya dengan inputan 12 yang menggunakan resistor 470 ohm, di mana resistor itu bertujuan sebagai pembatas arus yang melewati resistor ini, sehingga arus ini dibatasi untuk ke dioda sinar yang melewati resistor ke dioda sinar, dimana dioda sinarnya ini menunjukkan nilai 2,8 volt yang ditunjukkan pada multimeter 2,8 volt. Mengapa perbedaan angka dimana input di sini 12 dan outputnya 2,8? Artinya tegangan akan turun saat melewati dioda sinar yang dipasang secara bias balik. Jadi ini termasuk bias balik. Ya, kemudian membahas tentang regulator tegangan dengan IC 7812 dan 7809, dimana IC ini 7812 dan 7809 yang saya gunakan pada simulasi nanti. Ya, IC 7812 adalah salah satu komponen elektronika yang merupakan sirkuit terpadu yang digunakan sebagai voltage regulator atau penstabil tegangan, yang banyak digunakan untuk menyuplai rangkaian yang sensitif terhadap noise seperti op-amp dengan karakteristiknya. Nah, dapat dilihat jelas ya perbedaannya hanya di IC 7809 dan IC 7812. Kita perlu dibahas apa sih, jika sebelum kita pelajari tentang elektronika, sebelum kita mengetahui apa itu IC, kita juga bingung kan awalannya gimana 78XX, 79XX, apa yang dimaksud dengan XX tersebut. XX itu adalah angka 2 digit terakhir, yakni misalkan 7812, dimana dua angka tersebut itu menunjukkan tegangan output tetapnya. IC 78XX itu memiliki beberapa keluarga, misalkan 7805, 7806 dan sebagainya. Seri 78XX itu regulator tegangan positif, yang berarti bahwa akan menghasilkan tegangan positif terkait input dari tegangan positif dari penyarah atau satu arah. Sedangkan IC 79 itu menghasilkan tegangan negatif yang terkait tegangan dari penyarah. Sini saya menampilkan susunan kaki IC regulator 78XX dan 79XX, di mana 78XX kaki pertama itu input, kaki kedua itu ke grounding, ketiga itu ke output. Sedangkan 79XX yang pertama itu ke ground, yang kedua itu ke input, ketiga itu ke output. Nah, ini sebagai contoh, kita sekarang sudah paham bagaimana XX di belakang. Misalkan 7805 ini itu menunjukkan menstabilkan tegangan dengan 5 volt. Jadi output tegangannya itu 5 volt dan seterusnya. Di sini kita akan melihat tabel yang saya tampilkan, yaitu karakteristik tipe IC 78XX yang saya gunakan, yaitu IC 7812 dan 7812 dan 7809. Di sini mungkin nggak ada, maaf. Dimana tegangan outputnya plus 12 dan tegangan outputnya itu ada min 12, dan tegangan input minimal itu 14,6 sama min 14,6. Terima kasih. Berikut saya tampilkan video tentang simulasi menggunakan aplikasi Proteus ya, bulan dahulu, dengan saya masukkan amplitudenya 220 volt, frekuensinya 50 Hz. Di sini saya menggunakan LED
dan resistor 1K, kapasitornya 2200 dan 4 dioda. Ya, mari kita coba di running atau dijalankan apakah LED-nya menyala, dan di sini memunculkan angka senilai plus 9, sekian. Mari kita coba. Dan terbukti bahwa LED-nya ini menyala, dan di sini terlihat jelas sekali 9,02 volt, menunjukkan bahwa rangkaian saya yang buat ini berhasil atau sempurna. Sebagaimana saya melakukan 7809, outputan tegangannya menunjukkan 9 volt. Coba saya akan menggantikan IC nya dengan IC 7812. Ya, di sini sudah saya ganti ya, dan di sini saya tidak mengubah angkanya, maaf. Untuk 7812 maaf, aduh. Ya, untuk IC yang berikutnya saya menggunakan IC 7812, dimana IC ini seharusnya memiliki output senilai 12 volt dan LED nya juga akan menyala seharusnya. Mari kita jalankan atau di run. Ya, LED nyala dan di sini tertera plus 12, menunjukkan bahwa rangkaian saya bisa dikatakan berhasil atau sempurna. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya di sini masih belajar bagaimana menggunakan aplikasi tentang elektronika yang baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.